Halo, berjumpa kembali bersama saya Albertus Kukuh Widiatmoko di Citizen Podcast Prodi Paling Keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber mahasiswa Prodi PPKN yang ikut program mengajar. Nah, nanti kita modelnya berbeda. Mas Wahyu, ini beberapa bulan selama satu semester kemarin ini Mas Wahyu kok enggak tampak ini dia di seputaran Unikama ini, bisa diceritakan? Oke, baik. Nah, ini seru nih Pak Koko, bisa diceritakan buat teman-teman maupun buat adik-adik nih. Ya. Enaknya ikut kampus mengajar karena adanya programnya dari Pak Nadiem. Oke. Nah, Pak Nadiem ini buat suatu program yang mana memfasilitasi semua mahasiswa untuk bisa ikut membantu meningkatkan literasi dan numerasinya anak-anak. Nah, bentar Mas Wahyu. Literasi, numerasi ini apa? Bisa nggak diceritakan? Oke, Pak Koko, jadi gini. Fokus utama kampus mengajar angkatan 5. Yang pertama, meningkatkan minat baca anak-anak. Minat baca anak-anak. Minat baca anak-anak. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan pemikiran anak-anak dalam berhitung. Kreativitas dan berhitung. Nah, ini sudah termasuk ke dalam numerasi dan literasi. Literasinya dapat, numerasinya dapat. Ini salah satu tujuan utamanya program kampus mengajar angkatan 5. Ya. Terus, dan untuk kenapa sih saya kok sering nggak di sekolah? Iya. Nah, ini nih yang nggak kelihatan di kampus ini ya? Biasanya tidak pernah, hampir tidak pernah ke kampus Pak Kuku. Karena memang kampus mengajar ini memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung di lapangan, dan juga memberikan mahasiswa ini kemudahan di dalam belajar di kampusnya. Jadi program pemerintah dengan kampus ini sudah ada kerjasamanya Pak Kuku. Ada kerjasama. Jadi meskipun saya di luar, saya tetap kuliah. Dianggap kuliah ya? Dianggap kuliah. Dihitung juga? Dihitung. Oke, itu teman-teman. Dan beberapa materi yang ada di perkuliahan itu langsung diterapkan ketika kita mengikuti kampus mengajar. Diimplementasikan? Langsung diimplementasikan. Wah. Ini hebatnya dan ini serunya Pak Koko. Nah, serunya ini apa Mas Wahyu? Oke, serunya gini. Ketika saya mengikuti program kampus mengajar, pastinya kan di situ saya kumpul dengan anak-anak baru. Dan saya harus bisa menjadi orang baru di situ untuk masuk ke dalam sosial mereka, khususnya sosial lingkungan sekolah. Nah, yang pertama nih Pak Koko, saya ketemu teman-teman baru dari beberapa universitas. Oh, jadi gabungan dari beberapa universitas ini? Betul. Nah, kebetulan di sana ini semuanya anak pendidikan. Ya. Tapi ada yang non-pendidikan hanya satu. Nah, dari kelima teman saya ini, yang dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang di tempat saya, cuma saya, kebetulan saya sebagai laki-lakinya saja di situ. Dan sekaligus saya sebagai ketua Pak. Jadi saya di situ ngomong anak-anak perempuan-perempuan. Jadi ngomong teman-teman yang memang kampus mengajar, juga ngomong murid-murid gitu aja. Betul. Wah, tentu ada dinamika menarik ini Mas Wahyu. Ada nih Pak Koko. Bisa dinamika menariknya seperti apa nih? Yang pertama, dinamika sosial sekolahnya dulu. Dilihat dari dinamika sosial secara global di sekolah itu ya Pak Koko. Dari orang tua, siswanya, guru. Jadi ketika elemen ini kita satukan dulu. Dilihat dari sisi gurunya. Kalau dari pengamatan saya, guru-guru di sana itu sebenarnya berkompeten. Memiliki kompeten yang tinggi. Akan tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Misalnya untuk bagian administrasi sekolah. Terus operator, kurang cek-ceknya, kurang pengetahuan luasnya tentang dunia persekolahan, terus tentang gurunya yang masih mono menggunakan model pembelajaran ceramah. Nah, ini yang kita bahas. Guru khususnya di situ. Terus untuk siswa-siswinya, ini siswa-siswinya sangat unik Pak Koko. Karena SD Negeri 2 ini menerima juga, sebenarnya bukan menerima sih, tidak ada larangan untuk menolak siswa-siswinya yang memiliki
mohon maaf nih ya, berkebutuhan khusus. Oke, ABK, anak berkebutuhan khusus. Betul, terus dilihat dari latar belakang sosial mereka. Karena kan di sana masih kental dengan adat istiadatnya, lalu pergaulan di sana juga masih belum terkontrol dengan kuat, itu masih menjadi salah satu PR kami. Oke. Terus dari orang tua Pak Koko, ada nih orang tua. Orang tua ini tidak, ada beberapa orang tua yang tidak bisa menerima peraturan sekolah. Dan cerita serunya saya sampai dilabrak Pak Koko. Sampai begitu ya? Iya Pak Koko, saya dilabrak. Ini kan termasuk ke dalam dinamika sosial dalam Real pembelajaran ya? di sekolah itu kan Pak Koko. Jadi saya itu sempat dilabrak. Tahu Pak Koko saya dilabraknya karena apa? Karena apa ini? Karena saya mengingatkan anaknya setelah olahraga bawa ganti baju. Orang tuanya tidak terima. Saya dilabrak di sekolah. Udah mengingatkan ini ya? Ini saya konteksnya hanya mengingatkan. Iya. Mengingatkan. Saya dilabrak ke sekolah sama orang tuanya dimarah-marahin. Pak, jangan dihukum ya, ini anak saya karena tidak bawa baju, rumahnya jauh. Padahal orang tuanya mampu bawa sepeda mengantar anaknya setiap hari. Tapi hanya untuk membawakan baju sulit. Katanya kasihan berat dan lain sebagainya. Oke. Mas Wahyu tadi pengalaman menghadapi dinamika sosial di sekolah dan teman-teman ya. Sekarang kalau kita tarik Mas Wahyu, bekal yang diberikan prodi PPKN untuk terjun mengikuti KM mengajar apa Mas? Oke, untuk dari prodi kita ya, banyak banget Pak Koko yang saya implementasikan langsung ke sekolah. Siap. Beribu-ribu hal bahkan Pak Koko. Contoh, jiwa kepemimpinan saya dapat dari prodi PPKN. Karena ada beberapa mata kuliah yang mengajarkan itu. Kedua, khususnya untuk pendidikan PPKN, karena saya dari prodi PPKN. Nah, di sini saya banyak banget mengimplementasikan bagaimana untuk menciptakan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Terus menumbuhkan rasa apa ya Pak Koko, bisa dikatakan sebagai toleransi. Karena di sana toleransinya masih rendah. Nah, di situ saya menumbuhkan cinta tanah air, rasa toleransi, rasa saling sayang menyayangi temannya, itu saya tumbuhkan berkat dari bantuan dari prodi juga Pak Koko. Karena meskipun saya di sana tidak lepas dari jangkauan orang-orang prodi Pak Koko, dosen-dosen ini juga berkecimpung langsung dengan saya berkonsultasi dengan dosen, saya implementasikan di sekolah saya. Seperti itu. Contoh satu nih Pak Koko. Oke, silakan Mas. Contoh satu, gimana sih mencintai tanah air? Ada anak yang nggak hafal Pancasila, lagu Indonesia Raya ada yang nggak tahu. Tidak hafal dan tidak tahu lah. Tidak hafal dan tidak tahu loh ya Pak Koko. Tidak hafal tidak tahu. Jadi di sana setiap hari saya minta anak-anak ini satu membaca Pancasila. Membaca Pancasila ini wajib setiap hari. Yang kedua menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Untuk sebagai cinta tanah air. Terus toleransi, saya ciptakan toleransi dari mana Pak Koko? Bagaimana? Oke, di dalam 5 teman saya ini ada yang satu non-muslim. Nah, dari satu teman saya non-muslim ini, mereka saya ajari untuk saling menghormati. Bagaimana bertindak dan selakunya kepada orang yang non-muslim. Terus di sana juga ada salah satu gereja yang memang cukup banyak yang ke gereja situ, khususnya yang non-muslim Pak Koko ya, meskipun kebanyakan muslim. Anak-anak saya minta gini, waktunya orang beribadah hari Minggu, kalian tidak boleh beraktivitas di daerah gereja, bahkan nyetel salon dan lain sebagainya. Nggak boleh mengganggu. Keren ini. Dan anak-anak manut. Terus Pak Koko, cerita lucu lagi dari murid saya. Di gereja itu ada latihan paduan suara. Anak-anak bantengan sengaja lewat di depan situ. Sehingga anak-anak yang latihan paduan suara keluar semua nonton bantengan. Cerita nanti nggak boleh. Akhirnya saya berikan pencerahan kepada anak-anak. Kita harus toleransi seperti ini sesuai dengan temanya. Itu Pak Koko, dan anak-anak sejak itu nggak pernah lagi bantengan di saat ada orang beribadah. Sampai sekarang sudah tertanam berjalan, ini. Tertanam di anak-anak. Luar biasa pengalamannya Mas Wahyu ini ya. Kalau bisa di-sharingkan Mas, apa sih yang membanggakan bagi Mas Wahyu ikut KM mengajar ini? Yang paling membanggakan itu, yang pertama, saya keluaran dari prodi PPKN yang bisa meningkatkan literasi dan numerasi. Yang kedua, saya bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki
kekuatan Bhinneka Tunggal Ikaan. Terus mereka bisa mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati. Dan mereka bisa berkorban untuk tanah airnya. Dari hal kecil, contoh, ini Pak Kuku, mereka ini nggak suka membaca. Apalagi PPKN. Mereka beranggapan bahwasanya PPKN adalah mata pelajaran yang membosankan. Membosankan. PPKN pelajaran membosankan. Tapi di situ gimana saya merakitnya menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Contohnya, meskipun anak SD tetap ada kan kayak pemilihan RT, gotong royong dan lain sebagainya. Itu saya implementasikan secara langsung kepada anak-anak. Saya berikan contoh, saya ajak keluar dari sekolah. Gitu ya. Iya Pak, jadi anak-anak seneng. Jadi nggak hanya belajar di luar, mereka, ya apa sih gotong royong itu Pak? Gimana Pak gotong royong itu? Oke, kebetulan di samping kita ada orang yang sedang membangun rumah. Kita lihat, kita tanya orang-orang yang di situ, apakah mereka dibayar atau tidak? Kan ada yang memang dibayar, ada yang memang sukarela membantu karena tetangganya minta tolong. Nah seperti itu kan termasuk gotong royong. Terus ada lagi kegiatan bersih desa. Bersih desa ini bukan yang seperti apa sih, enggak Pak Guru, ya kayak bersih-bersih selokan, bersih-bersih di jalan. Nah itu mereka saya ajak Pak Koko bergabung dengan kegiatan itu. Betul, jadi mereka bisa merasakan gotong royongnya beneran dan mereka nggak hanya sekedar. Itu tadi program kampus mengajar, banyak bekal yang didapat dan semoga ini nanti menjadi inspirasi. Ada pesan Mas Wahyu atau ajakan atau dorongan bagi mahasiswa prodi PPKN, mahasiswa Unikama atau mahasiswa secara umum untuk kampus mengajar? Silakan. Oke. Jadi gini, untuk teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa yang sudah berada di semester 4, 5, 6, bahkan di semester 7, tetap kalian harus semangat mengikuti program kampus mengajar. Karena dengan adanya program ini, kalian bisa mengerti banyak sekali wawasan luas. Begitu juga dengan keterampilan yang berada di diri kalian yang belum bisa keluar, itu bisa muncul secara tiba-tiba. Dan itu akan mengikuti refleksian diri kita ketika kita mengikuti kegiatan tersebut. Dan lebih serunya lagi, kita mendapat relasi yang banyak. Sehingga gunakan kesempatan ini, karena kita nggak hanya diberikan fasilitas oleh setiap universitas untuk hanya duduk menerima materi, tapi tidak dengan sekarang. Karena sekarang kan sudah memasuki kampus merdeka. Jadi kita dibebaskan untuk mengikuti semua program dari pemerintah. Dan inilah yang akan membantu untuk meningkatkan value dari diri kita. Meningkatkan value, kompetensi, dan skill. Betul sekali. Itu tadi teman-teman perbincangan sejenak bersama Mas Wahyu, mahasiswa PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan peneguhan. Demikian Citizen Podcast. Kami tunggu komen, like, share, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila.